Halo teman-teman ATL Indonesia, kita kembali lagi membahas soal ATLM, soal-soal berbasis kompetensi di channel ATLM Indonesia ini. Nah, kita masuk ke bagian 42, tidak terasa sudah 42. Kita membahas kali ini mengenai imunologi, bakteriologi, dan parasitologi. Oke, langsung saja kita bahas. Soal nomor 1. Pada pemeriksaan pasien HIV asimptomatik, pemeriksaan strategi 1, A1 hasil menunjukkan positif. ATLM melakukan pemeriksaan strategi 2, A2, dan didapatkan hasil A2 negatif. Langkah selanjutnya yang dilakukan ATLM adalah A. Melaporkan bahwa pasien reaktif, yang B. Melaporkan bahwa pasien non-reaktif, yang C. Melaporkan pasien indeterminated ini, yang D. melanjutkan pemeriksaan ulang A2. Yang E melanjutkan pemeriksaan ulang A1 dan A2. Di jawabannya adalah melanjutkan pemeriksaan ulang A1 dan A2. Ini menurut soal-soal yang saya dapat dari internet. Ini jawabannya adalah yang E, melanjutkan pemeriksaan ulang A1 dan A2. Jadi soal ini kita review bersama. Kita tahu di sini pemeriksaan HIV itu ada strategi 1, strategi 2, strategi 3. Jadi masuk strategi 1 ini untuk surveillance dan untuk transfusi darah. Strategi 2 ini tujuannya sama saja, tapi yang strategi 3 sebenarnya yang dipakai nih. A1, A2, A3. Jadi naskah soalnya ini saya juga bingung. Tapi ya tidak masalah lah. Ini tujuannya mengedukasi bahwa apa langkah selanjutnya bila hasilnya negatif positif A1, sedangkan A2 negatif. Jadi harusnya di sini langsung saja periksa 3 regen yang berbeda. Jadi regen 1, regen 2, regen 3. Ini sudah kasusnya indeterminated nanti ini. Karena apa? Tidak terukur. Jadi harus diulang lagi nanti pasien, mungkin nanti diulang sebulan lagi atau kurun waktu tertentu untuk melihat hasil pemeriksaannya sebelum dan sesudah. Nah, siapa tahu nanti regen yang kedua ini sensitivitasnya tidak mampu menangkap, karena regen 1 memang sensitivitasnya paling tertinggi. Kemudian yang 2 itu cukup tinggi, yang ketiga sama cukup tinggi. Jadi spesifisitas nanti ditentukan oleh 2 dan 3 yang tinggi. Kalau sensitivitas di regen 1. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ya tidak masalah sih. Mungkin bisa juga teman-teman nanti ada pendapat lain, silahkan berikan ulasannya di kolom komentar. Pindah kita soal nomor 2. Seorang istri mempunyai suami yang pergaulannya bebas. Belakangan suaminya sering menderita sakit, terlihat semakin lama semakin kurus, nafsu makan berkurang, dan mengalami sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Si istri ingin memastikan penyakit suaminya. Pemeriksaan yang paling tepat dengan ilustrasi di atas adalah yang A. Pemeriksaan CD8, yang B. Pemeriksaan CD4, yang E. Pemeriksaan sel limfosit, yang D. Pemeriksaan sel monosit, yang E. Pemeriksaan sel granulosit. Jadi jawabannya adalah pemeriksaan CD4. CD4 ini pasien ini sebenarnya kasusnya kena HIV, kemudian naik HIV-nya lama lalu menjadi kasus AIDS karena badannya kurus, nafsu makan berkurang, dan ada sariawan. Mungkin tadi ditambah-tambah dengan infeksi oportunistik. Nah, maka CD4-nya diperiksa. Bila CD4-nya itu di atas 500 itu masih normal. Tapi nanti bila menurun ke 150, 250 atau 350 itu sudah direkomendasikan untuk ARV atau sudah diwajibkan ARV bila di bawah dari 250. Bahkan kalau nanti menuju HIV terminal atau AIDS terminal itu CD4-nya di bawah dari 50. Bahkan ada yang sampai cuma ada 10 atau 5 CD4-nya. Nah, ini ilustrasinya ini, tapi kalau saya melihat redaksi soalnya ini seharusnya tidak memasukkan di sini pemeriksaan limfosit. Karena kenapa? Di unit pelayanan yang tidak ada pemeriksaan CD4, dia bisa memeriksakan dengan total limfosit count.
Nanti populasi limfositnya itu berapa. Apabila menurun dari DIFCON-nya, DIFCON persen dan DIFCON mutlaknya, maka limfositnya ini menurun. Jadi pada kasus HIV dia menurun limfositnya, total limfosit count-nya turun. Oke, pindah lanjut kita ke nomor 3. Seorang istri yang terlambat datang bulan ingin memastikan apakah dirinya hamil atau tidak. Lewat pemeriksaan urin yang dilakukan sendiri di rumah menggunakan test pack. Didapatkan warna hasil timbulnya warna merah pada garis kontrol dan juga warna merah pada garis tes. Di kontrol merah, tes merah. Reaksi yang terjadi sehingga timbul warna merah yang A, terjadinya ikatan antara HCG pada urin sebagai antibodi dengan anti HCG sebagai antigen. Yang B, terjadinya kompleks ikatan antara HCG pada urin sebagai antigen dengan anti HCG1 dan anti HCG2 yang mengaktifkan enzim sehingga terjadi perubahan warna. Yang C, terjadinya ikatan antara HCG dengan antigen terdapat pada urin dengan anti HCG1 pada tes. Yang D, terjadinya ikatan antara HCG sebagai antigen yang terdapat pada urin dengan anti HCG pada garis tes. Yang E, terjadinya ikatan antara HCG pada urin sebagai antibodi dengan anti HCG1 sebagai antigen. Jadi jawabannya mirip-mirip saja, cuma yang tepat ini terjadinya kompleks ikatan antara HCG dan pada urin sebagai antigen dengan anti HCG dan anti HCG2 yang mengaktifkan enzim sehingga terjadi perubahan warna. Jadi di anti HCG tadi ada suatu terikatan nanti ya, di label dengan peroksidase enzimnya misalnya ini, atau enzim lain yang mampu menghidrolisa substrat. Substratnya dihidrolisa, substratnya berubah menjadi merah. Nah, terlihat dengan mata berupa garis berwarna merah. Lanjut kita ke nomor 4. Laboratorium patologi klinik menerima sampel darah. Dari hasil form pemeriksaan laboratorium tercantum catatan dokter pasien tersebut timbul gatal hingga sesak napas setelah konsumsi udang. Alergi ini. Dokter yang menangani minta dilakukan pemeriksaan hapus darah dan tes alergi terhadap pasien. Hasil pemeriksaan hapus darah ditemukan basofil 10%. Pemeriksaan imunoglobulin yang spesifik pada kasus tersebut adalah yang A, E, yang B, A, yang C, M, yang D, G, yang E, D. Jadi imunoglobulinnya mana? Jawabannya adalah imunoglobulin E. Jadi harusnya dia soal ini menuliskan IgA, IgE, IgD, IgE, IgM supaya lebih nyaman dipahami soalnya. Kalau A, E, M, G, D ini ya kurang enak. Jadi reaksi alergi atau reaksi hipersensitivitas tipe 1 itu akibat degranulasi dari sel mast cell atau basofil, sehingga akibat tadi suatu protein alergen, protein udang misalnya, menempel di permukaan sel mast cell atau basofil, degranulasi dia, melepaskan histamin, bradikinin dan prostaglandin. Akibatnya terjadilah alergi. Jadi basofilnya meningkat di sini. Menurut cerita soal ini, saya hubungkan dengan reaksi imunologi dari hipersensitivitas tipe 1. Lanjut kita ke nomor 5. Seorang pasien sedang membutuhkan transfusi darah. Dia perlu darah nih. Pada saat tersebut, ATLM memeriksa sampel darahnya menggunakan metode slide test. Hasil pemeriksaan anti A, anti B mengalami aglutinasi dan anti D tidak teraglutinasi. Darah yang dapat diterima dengan baik oleh pasien tersebut adalah RH positif, yang A, B RH negatif, yang C ARH negatif, yang D ORH positif, yang E AB RH negatif. Jadi di sini kalau melihat hasil aglutinasinya, anti A dan anti AB mengalami aglutinasi, berarti dia golongan darahnya A. Sementara anti D-nya negatif, berarti A negatif. Berarti jawabannya adalah memang sesama dia juga, yaitu golongan darah A resus negatif. Karena sesama resus itu dia kompatibel. Nanti kalau misalnya resus negatif diberi resus positif, maka si resus negatif akan membentuk suatu antibodi anti resus. Nah, ini berbahaya. Kita pindah lanjut ke nomor 6.
Seorang anak kecil mengalami demam selama lebih dari 3 hari. Setelah diperiksakan ke dokter, anak tersebut didiagnosa mengalami demam tifoid. Tifus ini. Setelah dilakukan pengobatan, 3 hari kemudian anak tersebut sembuh. Antibodi yang muncul pada saat pertama kali pasien mengalami demam adalah AIgA, AIgG, BIgA, CIgE, DIgM, EIgD. Jadi jawabannya adalah pasti mu IgM. Karena IgM ini antibodi fase akut. Di awal-awal infeksi, IgM dululah yang pertama kali diproduksi. Nanti digantikan oleh IgG pada antibodi yang permanen atau selamanya. Kita pindah lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 7. Seorang anak berusia 4 tahun mengalami sesak napas. Diduga anak tersebut mengalami sesak napas karena udara pada saat itu dingin. Antibodi IgE mengalami peningkatan ketika dilakukan pemeriksaan. Anak tersebut mengalami reaksi hipersensitivitas tipe yang A hipersensitivitas tipe 1, yang B tipe 2, yang C tipe 3, yang D tipe 4, yang E tipe 5. Jadi jawabannya adalah hipersensitivitas tipe 1. Karena tipe 1 ini adalah reaksi alergi yang disebabkan oleh antibodi IgE, suatu alergen yang menempel nanti pada permukaan mast cell atau basofil. Si basofil tadi mengalami degranulasi. Keluar degranulasi, granulanya berupa bradikinin, histamin, prostaglandin. Nah, hipersensitivitas ini kalau tidak salah hanya 4 saja. 1, 2, 3, dan 4, 5 tidak ada. Pindah kita ke nomor 8. Seorang pasien perempuan berusia 25 tahun datang ke laboratorium untuk melakukan premarital screening. Salah satu pemeriksaan parameter yang dikerjakan adalah untuk premarital screening, tes antitoksoplasma IgG dan antitoksoplasma IgM. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil antitoksoplasma IgG negatif, antitoksoplasma IgM positif. Interpretasi yang tepat berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Nah, ini menurut si pembuat soal nih. Yang A, wah ini jawabannya langsung saya. Yang A, pasien tidak terinfeksi toksoplasma jawabannya. Oke, jadi sudah keburu saya buka ini jawabannya. Jadi pasien baru terinfeksi, yang C pasien terinfeksi toksoplasma, yang E pasien sudah lama terinfeksi toksoplasma, yang E pasien memiliki kekebalan terhadap toksoplasma. Jadi jawabannya adalah pasien tidak terinfeksi toksoplasma. Jadi kalau menurut saya sih munculnya antitoksoplasma IgM ini ya pasiennya mungkin baru terinfeksi toksoplasma. Nanti teman-teman bisa memberikan opsi jawaban atau pembahasan, atau nanti saya juga mencari di internet yang mana yang benar ini, karena saya tidak begitu dalam juga mengenai imunologi serologi. Ini opsi jawabannya adalah menurut pembuat soal pasien tidak terinfeksi toksoplasma. Kita pindah lanjut ke nomor 9. Laboratorium patologi klinik menerima sampel berupa darah K3-RDTA dari seorang pasien HIV yang sedang menjalani pengobatan antiretroviral ARV. Sampel dimasukkan dalam tabung yang mengandung antibodi monoklonal berlabel fluorokrom, kemudian ditambahkan casing solution dan inkubasi dalam ruang gelap. Pembacaan hasil dilakukan menggunakan alat fax caliber. Parameter yang sedang dikerjakan pada kasus tersebut adalah AIL2, interleukin 2, yang B interleukin 4, yang C viral load, yang D TNF alpha, yang E CD4 cell count. Jadi kalau fluoresennya ini biasanya adalah CD4 cell count. Ini PIMA, ada alat PIMA untuk hitung CD4 menggunakan dasar fluoresen seperti ini juga, dari fluorochrome. Jadi sel CD4 nanti menghasilkan fluoresen. Dan memang untuk pemantauan obat antiretroviral itu yang diukur adalah CD4. Lanjut kita ke nomor 10. Sebuah rumah sakit menerima sampel cairan dari bronkiolus. Dilakukan pewarnaan gram dan diperoleh bakteri Coccus gram positif. Berbentuk meruncing atau lancet berupa rantai pendek yang rapat. Hasil uji laboratorium menunjukkan uji hemolisis alfa, uji optocin positif, fermentasi inulin positif, uji Kuelung, novel Kuelung positif, dan uji virulensi mencit positif. Penyebab infeksi pada kasus tersebut adalah Streptococcus mitis, Streptococcus viridans, Streptococcus pneumonia, Streptococcus biogens, Streptococcus salivarius.
Jadi jawabannya adalah Streptococcus pneumonia. Ini adalah pneumonia karena ciri khasnya tadi sudah dari pewarnaan, sudah bakterinya bentuknya seperti lancet meruncing. Salah satunya kalau hasil uji labnya ini sudah menunjukkan pasti sudah ke arah pneumonia. Pindah kita ke nomor 11. Pada suatu percobaan di laboratorium dengan menggunakan variasi suhu dari 25 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius, serta bakteri uji menggunakan Bacillus cereus, hasil akhir menunjukkan Bacillus cereus tahan terhadap peningkatan suhu. Saat dilakukan pewarnaan dengan metode clean, ditemukan ada warna hijau dengan bentuk oval dan warna merah bentuk bata. Fungsi pewarnaan dengan metode clean pada kasus tersebut adalah A untuk melihat kapsul, yang B untuk melihat spora, yang C untuk melihat flagel, yang D untuk melihat granula, yang E untuk melihat BTA. Jadi jawabannya kalau sudah Bacillus itu adalah spora. Bacillus cereus, Bacillus anthracis, Bacillus subtilis, ini bakteri-bakteri penghasil spora, ditambah nanti dengan Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium perfringen. Kita pindah langsung lanjut ke nomor 12. Pria usia 43 tahun dengan diabetes dengan ulkus kaki yang tak kunjung sembuh. Kultur ulkus menghasilkan Staphylococcus aureus, Bacteroides fragilis, dan baksil gram negatif yang tumbuh menyebar pada media lempeng agar darah BAP dan menutupi seluruh permukaan media setelah 36 jam. Genus basil gram negatif tersebut adalah Escherichia, B. Enterobacter, yang C. Serratia, D. Salmonella, yang E. Proteus. Jadi kalau menutupi seluruhnya ini kita sudah biasa kalau dalam penanaman itu adalah Proteus. Dia menutupi seluruh permukaan media, jadi menyebar dia. Pindah kita ke nomor 13. Nah, ini nomor 13. Pemeriksaan kultur mikroorganisme secara mikroskopis dengan menggunakan mikroskop terlihat bakteri bentuk basil berwarna merah. Penanaman spesimen pada media agar menunjukkan pertumbuhan bakteri pada media McConkey agar berbentuk bulat, warna merah kilat logam, tepi rata, smooth, oval. Uji biokimia yang dilakukan menunjukkan karakteristik seperti motilitas positif, laktosa positif, indol positif, metiret positif, PSIA, AA. AA jadi asam perasam, gas negatif. Jenis spesimen bakteri yang paling tepat untuk menggambarkan hasil pemeriksaan tersebut adalah Escherichia coli, yang B. Enterobacter aerogens, yang C. Klebsiella pneumoniae, yang D. Salmonella typhi, kemudian yang E. Pseudomonas aeruginosa. Jadi dari yang 5 ini kita bisa melihat lihat di situ sudah nampak bahwa jawabannya adalah Escherichia coli, karena dia memfermentasi laktosa di situ. Tapi di sini kalau saya lihat basil berwarna merah memang benar. Kemudian lagi McConkey bulat, milam kilat. Nah ini E. coli. Tapi E. coli sebenarnya menghasilkan gas. Kenapa tidak yang lain gitu? Laktosa positif, indol positif, metiret positif. Nah, PSIA asam perasam. Ya tidak masalah sih. Jadi masih arahnya ke E. coli ini. Lanjut ke nomor 14. Nah ini buat teman-teman masih tetap kita bahas soalnya bakteriologi. Seseorang mengalami diare, muntah dan rasa sakit di perut setelah mengkonsumsi daging asap sehingga mengalami dehidrasi. Oleh dokter dirujuk pemeriksaan laboratorium mikrobiologi terhadap feses. Setelah dikultur pada media endoagar dijumpai warna koloni merah metalik. Setelah diwarnai gram terlihat bakteri berwarna merah bentuk basil pendek. Bakteri dari kultur tersebut adalah yang A. E. coli, Escherichia coli, yang B. Salmonella typhi, yang B. Klebsiella oxytosa, yang D. Clostridium perfringen, yang E. Mycobacterium tuberculosis. Jadi lagi-lagi jawabannya Escherichia coli. Escherichia coli ini menghasilkan koloni berwarna merah metalik pada endoagar. Pindah kita ke selanjutnya nomor 15.
Seorang pasien divonis menderita TBC dengan menunjukkan hasil laboratorium ditemukan bakteri tahan asam, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Metode pewarnaan tahan asam menggunakan Ziehl-Neelsen. Ini menggunakan 3 reaksi: karbofuksin, asam alkohol, dan metilin blue. Ini metilin blue. Menurut data di atas, komposisi asam alkohol adalah alkohol 70%, yang B HCl 3% dan etanol 95%, yang C HCl 3% dan alkohol 70%, yang D HCl 3% dan formalin 3%, yang E alkohol 95%. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah HCl 3% dan etanol 95. Jadi etanol 95 sebanyak 100 ml atau 97 ditambah dengan HCl pekat 3 ml, sehingga dihitung konsentrasinya adalah HCl 3% dalam etanol. Nomor 16. Seorang perempuan datang ke rumah sakit dengan keluhan mual, muntah, dan keluhan gangguan penglihatan, sulit bicara, sulit menelan, nyeri perut, letih, lemah otot, dan kemarin baru saja mengkonsumsi makanan kaleng. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dari sampel muntahan didapatkan hasil dari pewarnaan gram, didapatkan bakteri batang gram positif. Batang gram positif nih mempunyai spora subtermina dan berpragela ferritric. Nah, ini berarti dia sudah masuk ke kategori bakteri berspora gram positif. Bakteri tersebut adalah Staphylococcus aureus. Ini pasti bukan. Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Clostridium difficile. Jadi jawabannya adalah Clostridium botulinum, karena Clostridium botulinum ini dia berada di kasus-kasus keracunan makanan kaleng, dan dia memiliki ciri khas sporanya subterminal. Nanti kalau terminal Clostridium, kalau yang terminal nanti apa? Clostridium tetani kalau tidak salah. Nah, oke, jadi Clostridium botulinum adalah penyebab keracunan pada makanan kaleng. Racunnya berupa botulinin. Pindah, kita lanjut ke nomor 17. Nah, seorang laki-laki berusia 25 tahun datang datang ke rumah sakit dengan keluhan demam dan sakit perut. Setelah didiagnosa laboratorium, didapatkan bakteri gram negatif berbentuk batang. Ini berbentuk batang. Motil memfermentasi glukosa, manosa tanpa membentuk gas, tetapi tidak memfermentasi laktosa dan sukrosa. Jadi sudah kira-kira ada cerahnya nih. Menghasilkan gas H2S. Nah, sudah ada kira-kira sudah ini. Media SSA, SS agar ini pada suhu 37 derajat Celcius. Tanpa koloni akan tampak cembung, transparan, bercak hitam. Bakteri tersebut adalah yang Staphylococcus aureus, pasti bukan. Salmonella typhi, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Clostridium tetani. Ini kalau SS ini bakterinya khusus. Salmonella typhi jawabannya B, karena SS ini adalah Salmonella shigella agar. Jadi di sini jawabannya jelas pasti sudah Salmonella typhi. Karena kalau berdasarkan hasil gram negatif sudah mendukung, dia motil karena flagelanya ferritric, dia tidak memfermentasi laktosa dan sukrosa. Gas H2S dihasilkan, tapi dia tidak menghasilkan gas biasa. SS agar dia tumbuh dan ada bercak atau bintik hitam. Nah, ini ciri dari Salmonella typhi. Udah, kita lanjut ke nomor 18. Seorang pasien dengan kondisi kolitis fulminan dan terdapat abses pada jaringan pada daerah perianal. Ini pada wilayah pantatnya, ini pada wilayah lubang anus. Seperti pada gambar di bawah ini. Wah, gambarnya tidak ada ini. Kemudian ATLM diminta untuk melakukan pemeriksaan secara mikroskopik dan menemukan ciri sebagai berikut. Parasit ini memiliki bentuk kista dan kista bentuk dewasa, memiliki 4 nukleus dengan diameter rata-rata 20 mikroliter. Ini redaksi soalnya banyak salah ketik ini si pembuat soal. Bentuk tropozoid bergerak dengan menggunakan pseudopodia. Diameter ukuran tropozoid adalah di 15 sampai 30 mikrometer.
Spesies protozoa yang dimaksud adalah kalau Pseudopodia itu sudah ke arahnya, itu pasti sudah. Yang A Belantidium coli, yang B Entamoeba histolytica, yang C Entamoeba coli, yang D Endolimagnana, yang E Trichomonas tenax. Jadi ini infeksi abses ya di varianal. Jadi jawabannya adalah Entamoeba histolytica. Jadi Entamoeba histolytica ini penyebab diare amobik. Walaupun diare biasa, dia juga menyerang ke tempat lain. Ini salah satunya adalah abses pada varianal. Nah, dan kemudian karena dia Pseudopodia, pasti dia Entamoeba. Belantidium bukan. Belantidium itu ciliata, sementara Trichomonas tenax itu flagellata. Nomor 19. Hasil pemeriksaan sebuah spesimen menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Hanya ditemukan stadium tropozoid dengan diameter 10 hingga 20 mikrometer, inti bulat ini berarti spheroid, berdiameter 2 hingga 4 mikrometer dan berisi endosom sentral kecil. Ditemukan pada kasus sakit gigi. Spesies tersebut adalah B. coli, E. coli, E. gingivalis, E. nana, E. histolytica. Jadi jawabannya adalah Entamoeba gingivalis. Jadi E ini adalah Entamoeba, kecuali yang E itu Endolimagnana. Jadi pada orang sakit gigi itu ditemukan nanti kemungkinan Entamoeba gingivalis, dan dia hanya memiliki satu bentuk saja, bentuk tropozoid, tidak ada memiliki bentuk kista. Pindah kita lanjutkan nomor 20. Seorang pasien perempuan dengan kondisi hamil datang ke sebuah laboratorium kesehatan. Keluhan yang dirasakan adalah timbul rasa gatal, terbakar, dan iritasi mukosa di sekitar vagina. Pada spesimen yang diperoleh ditemukan bentuk tropozoid seperti buah fir shaft dengan ukuran 8-23 mikrometer dikali 5-12 mikrometer. Memiliki 4 flagella anterior dan membran sel undulat, serta memiliki satu inti dan agak terpusat. Spesimen yang dapat diambil dari pasien tersebut adalah A. cairan urin, yang B. cairan urin dan sekret vagina, yang D. feses, yang D. sekret vagina, yang E. sekret vagina dan feses. Jadi jawabannya adalah cairan urin dan sekret vagina. Sebenarnya di sini dia ini terinfeksi Trichomonas vaginalis melihat dari ciri-ciri tropozoidnya. Nah, spesimennya yang utama adalah sekret vagina, satu. Yang kedua, urin, bukan cairan urin, tapi urin yang telah diproses dengan melakukan sentrifugasi sehingga terbentuk sedimen. Sedimennya diambil dan diperiksa. Jadi meriksa mikroskopik sedimen dan cairan sekret dari vagina. Itu untuk menegakkan diagnosis adanya Trichomonas vaginalis pada sesuai dengan keluhan pasien tadi. Nah, itu saja teman-teman. 20 soal dan diskusinya. Soal-soal kompetensi berbasis ahli teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan. Semoga teman-teman yang mengikuti uji kompetensi atau UKOM atau uji SKB di PNS lulus dengan nilai yang memuaskan. Saya doakan. Jangan lupa subscribe bagi yang baru mampir di channel saya. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya. Saya membuat soal seri-serinya ini rencana sampai 100 seri dengan mereview soal-soal yang saya dapat di internet dan soal-soal yang saya buat sendiri. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.